Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ustadz Taufik dalam materi prakarya kelas 8 semester 2 tentang proses produk kerajinan berbahan limbah keras. Pertemuan kali ini Ustadz akan menjelaskan proses produk kerajinan berbahan limbah keras, di mana produk kerajinan bahan limbah keras dari suatu daerah dengan daerah lain tentu berbeda. Biasanya bergantung pada bahan limbah keras yang terdapat di wilayah masing-masing. Bahan baku kerajinan limbah keras sendiri dapat digolongkan berdasarkan wilayahnya. Di antaranya berdasarkan daerah pesisir pantai, di mana bahan limbah keras banyak dijumpai di daerah pesisir pantai adalah di antaranya kulit kerang, tempurung kelapa, sisik, dan tulang ikan. Yang kedua, daerah pegunungan. Bahan limbah keras yang banyak dijumpai di daerah pegunungan adalah limbah berbagai jenis kayu. Di antaranya seperti kayu kamper, pinus, dan akasia. Nah, kedua ini adalah contoh dari kerajinan limbah keras berdasarkan daerah pesisir pantai dan daerah pegunungan. Berikutnya masih dalam poin bahan baku kerajinan limbah keras yang dapat digolongkan berdasarkan wilayahnya, yaitu berdasarkan daerah pertanian, di mana bahan limbah keras yang banyak dijumpai di daerah pertanian adalah tulang-tulang hewan atau bulu-bulu hewan ternak. Yang keempat berikutnya berdasarkan daerah perkotaan. Bahan limbah keras yang banyak dijumpai di daerah perkotaan yaitu pecahan kaca, keramik, botol bekas, aneka logam, dan aneka plastik. Nah, untuk contohnya berikut ini contoh dari kerajinan limbah keras berdasarkan daerah pertanian dan daerah perkotaan. Bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya, kerajinan dari bahan limbah keras dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kerajinan limbah organik, di mana limbah organik atau sampah organik bisa didaur ulang menjadi berbagai macam hal. Nah, di antaranya limbah bonggol jagung dan limbah kulit kerang. Nah, ini contoh dari limbah bon jagung dan limbah kulit kerang. Yang kedua, yaitu kerajinan limbah keras anorganik. Berbeda dengan limbah organik. Di dalam kerajinan limbah keras anorganik adalah limbah atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang kembali oleh bakteri. Nah, sedangkan untuk organik itu sampah yang bisa didaur ulang kembali. Nah, di sini di dalam limbah keras anorganik diantaranya limbah botol plastik dan limbah pecahan keramik. Untuk contohnya sendiri bisa kalian lihat sebagai berikut. Nah, dari sini kalian semoga bisa memahami perbedaan antara limbah organik dan limbah anorganik. Kita lanjutkan di poin berikut ini beberapa alat dan bahan serta cara pembuatan kerajinan limbah organik dan anorganik. Nah, contoh dari
cara dan bahan pembuatan limbah organik. Yang pertama, di sini Ustadz contohkan limbah keras organik dari kulit kerang. Untuk alat dan bahannya, kalian simak baik-baik. Kulit kerang, kertas karton, lem, silet atau cutter. Untuk cara pembuatannya, di sini pilih kulit kerang yang masih utuh dan bagus. Kemudian bersihkan dan cuci kulit kerang sampai hilang bau amisnya. Jemurlah kulit kerang yang sudah dicuci. Buatlah rangkai foto menggunakan kertas karton. Hias dan tempelkan kulit kerang pada bingkai yang kamu buat. Untuk poin yang terakhir, jemur kembali agar kulit kerang menempel sempurna. Untuk contoh yang kedua, yaitu dari limbah keras anorganik dari botol plastik. Untuk alat bahannya bisa kalian simak baik-baik juga di sini. Yang pertama, botol plastik bekas, pisau, spidol permanen, pupuk atau media untuk menanam, dan tanaman. Nah, untuk cara pembuatannya, siapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Potong-potong plastik dengan pisau kira-kira 10 cm dari bawah botol. Beri sedikit hiasan sesuai keinginan kalian masing-masing. Jangan lupa melubangi bagian bawah botol agar air tidak mengendap di dalam botol. Masukkan pupuk dan tanah ke dalam botol. Untuk yang terakhir, masukkan bibit tanaman ke dalam botol sesuai selera kalian masing-masing. Nah, kedua contoh ini adalah dari limbah organik dan organik. Nah, selain dari kerajinan berbahan limbah, di sini Ustadz akan membahas tentang kemasan kerajinan berbahan limbah. Apa itu tujuan dari kemasan berbahan limbah keras? Nah, tujuannya sebuah kerajinan bernilai tinggi, umumnya menggunakan sebuah kemasan agar terlihat menarik sekaligus melindungi barang dari kerusakan serta dapat menambah nilai keindahan maupun sebagai identitas sebuah produk. Nah, ada beberapa contoh bahan produk kemasan, yaitu diantaranya plastik, kardus, mika, dan kayu. Untuk contohnya dan modelnya bisa kalian perhatikan di gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari bentuk kemasan itu sendiri. Selanjutnya, pada umumnya kemasan mempunyai fungsi sebagai berikut. Ada 3 fungsi dalam kemasan. Yang pertama perlu kalian pahami, melindungi dan mengawetkan produk seperti dari sinar ultraviolet, panas, dan kelembapan udara. Sebagai identitas produk, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi kepada konsumen. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi seperti memudahkan penghitungan serta mengirim dan penyimpanan. Ketiga ini adalah fungsi dari kemasan suatu produk pada suatu kerajinan. Nah, dari sini semoga kakak-kakak bisa memahami apa itu fungsi kemasan dan bagaimana cara pembuatan kerajinan anorganik dan organik, dan bisa membedakan bahan limbah organik dan anorganik. Kalau begitu, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.